Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Krisis pangan itu sedang kita hadapi. Indonesia seharusnya bersyukur karena kita mampu mewujudkan ketahanan pangan. Tim provinsi sudah meninjau ke beberapa titik lokasi yang termasuk perguruan tinggi yang akan diakreditasi khusus perpustakaannya. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, inilah Warta Kepton. Sari berita penting. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Jan Samuel Maringka mengatakan saat ini dunia sedang menghadapi krisis pangan. Meski begitu, Indonesia mesti bersyukur karena mampu mewujudkan ketahanan pangan. 10 perpustakaan di Kota Bau-Bau diusulkan untuk mengikuti akreditasi perpustakaan di tahun 2022 ini. Dan inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Sabtu 16 Juli 2022 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, kami sampaikan terlebih dahulu update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Jumat sore 15 Juli 2022, selama 24 jam terakhir kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 3.331 kasus. Dari penambahan kasus tersebut secara otomatis, akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.127.084 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 2.842 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 5.945.278 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 6 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 156.833 jiwa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Jan Samuel Maringka mengatakan saat ini dunia sedang menghadapi krisis pangan. Meski begitu, Indonesia mesti bersyukur karena mampu mewujudkan ketahanan pangan. Hal tersebut diungkapkan Irjen Kementan saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Buton Tengah. Dan selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Krisis pangan itu sedang kita hadapi. Indonesia seharusnya bersyukur karena kita mampu mewujudkan ketahanan pangan. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Irjen Kementan Dr. Jan Samuel Maringka mengatakan saat ini dunia sedang menghadapi krisis pangan. Meski begitu, Indonesia mesti bersyukur karena mampu mewujudkan ketahanan pangan. Hal tersebut diungkapkan Dr. Jan S. Maringka di sela-sela meninjau area pertanian di Desa Lakapera, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah pada Jumat 15 Juli 2022. Menurut Jan S. Maringka, ketahanan pangan tersebut mampu terwujud lantaran seluruh komponen masyarakat memiliki kesadaran bersama menjaga ketahanan pangan. Krisis pangan itu sedang kita hadapi. Bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia menghadapi persoalan yang sama. Indonesia seharusnya bersyukur karena kita mampu mewujudkan ketahanan pangan. Artinya apa? Pangan itu tersedia, mudah diakses dan aman. Nah, inilah bentuk membangkitkan kesadaran bersama bahwa melalui kesadaran menjaga ketahanan pangan ini adalah harus dimiliki oleh semua orang. Lebih lanjut, Jan juga mengatakan saat ini program pertanian dilaksanakan bekerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum. Hal tersebut bertujuan agar program pertanian berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah melihat secara on the spot kesiapan tentunya kita melihat apa yang sudah disiapkan oleh kelompok tani di sini. Ini semua berproses secara berjenjang.
Tentu yang pertama kita mengharapkan adanya CPCL, yang lahannya juga clear, kemudian apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat di sekitar sini. Karena itu, Jan meminta Pemkab Buton Tengah agar memfokuskan program pertaniannya sesuai yang dibutuhkan. Pihaknya pun akan berupaya membantu. Di samping itu, ia juga meminta Pemkab Buton Tengah serius melaksanakan program pertanian agar dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Jadi artinya kalau kita tanam, nanti pemerintah daerah juga ikut lihat. Jangan hanya ditanam terus ditinggal. Tapi ditanam, dilihat, terus secara berkelanjutan hasilnya bisa dimanfaatkan. Ini kan semuanya untuk program-program pemulihan ekonomi masyarakat secara nasional. Sementara PJ Bupati Buton Tengah Muhammad Yusuf mengungkapkan, komoditi pertanian yang menjadi prioritas dikembangkan Buton Tengah yakni jagung, alpukat, dan salak. Untuk tahap awal, kata Bupati, lahan yang disiapkan untuk penanaman seluas 2 hektar di Desa Lakapera. Hal tersebut sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional. Yang jadi prioritas ini adalah jagung dengan salak dan alpukat. Saya kira ini salah satu bagian dari upaya pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Bau-Bau memetakan tenaga honorer di lingkup pemerintah Kota Bau-Bau. Pemetaan tersebut meliputi jumlah dan jabatan yang dikerja oleh para tenaga honorer. Kepala BKPSDM Bau-Bau Abdul Rahman mengatakan pemetaan tenaga honorer itu merupakan arahan dari pemerintah pusat yang harus tuntas 2023 mendatang. Lebih lanjut, Rahman mengatakan dari hasil pemetaan tersebut diketahui jumlah tenaga honorer di lingkup Pemkot Bau-Bau mencapai ribuan orang dengan berbagai jabatan, diantaranya operator, pengemudi, dan penjaga kantor. Hasil dari pemetaan tenaga honorer tersebut, kata Rahman, selanjutnya akan disampaikan ke pemerintah pusat. Namun, kata Rahman, pasca pemetaan itu, dirinya belum mengetahui tahap apa yang akan dilakukan berikutnya. Dirinya juga tak tahu berspekulasi terkait nasib tenaga honorer di tahun 2023 mendatang. Apakah sudah pasti dihapuskan atau tidak? Sebab dikatakannya hal itu masih terus bergulir. Kita ke berita yang terakhir. 10 perpustakaan di Kota Bau-Bau diusulkan untuk mengikuti akreditasi perpustakaan di tahun 2022 ini. Penilaian akreditas oleh tim akreditas perpustakaan provinsi akan dilakukan pada bulan Agustus mendatang. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Tim provinsi sudah meninjau ke beberapa titik lokasi yang termasuk perguruan tinggi yang akan diakreditasi khusus perpustakaannya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau mengusulkan 10 perpustakaan untuk mengikuti akreditasi di tahun 2022 ini. Perpustakaan tersebut diantaranya Perpustakaan SMP Negeri 1 Bau-Bau, SMP Negeri 2 Bau-Bau, SMA Negeri 3 Bau-Bau, SMA Negeri 4 Bau-Bau, SMK Negeri 1 Bau-Bau, SMK Negeri 2 Bau-Bau, Madrasah Alia Negeri Bau-Bau, dan Universitas Muhammadiyah Buton. Kesiapan perpustakaan ini pun sudah ditinjau langsung oleh Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse Rabu lalu. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau Asmahani kepada RRI Jumat mengatakan akreditasi perpustakaan merupakan program pemerintah pusat dengan tujuan untuk standarisasi perpustakaan sehingga meningkatkan kepercayaan pemustaka terhadap kinerja perpustakaan serta menjamin konsistensi kualitas kegiatan perpustakaan. Pelimpahan langsung dari provinsi yang kebetulan beberapa bulan sebelumnya dari tim provinsi sudah meninjau ke beberapa titik lokasi yang termasuk perguruan tinggi yang akan diakreditasi khusus perpustakaannya. Jadi dengan hadirnya Pak Wali Kota kemarin di beberapa titik sekolah, mulai dari SMP 1,
SMEA, Madrasah Aliyah, dan STM itu adalah salah satu pioner kota yang akan mewakili nanti untuk akreditas dalam tahun 2022 ini. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Gemar Membaca, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau, Tegar Aryu Saputra mengatakan penilaian perpustakaan oleh tim akreditas akan dilaksanakan di bulan Agustus mendatang, sehingga mulai saat ini ke-10 perpustakaan tersebut mulai melengkapi segala persyaratan akreditasi. Kenapa 10 sekolah? Sebenarnya pada dasarnya kita maunya semua perpustakaan yang ada di Kota Bau-Bau itu dapat terakreditasi, tapi memang karena kondisi dan juga keterbatasan dari tim akreditasi yang kira-kira sudah siap saja diakreditasi, yang sudah cukup lengkap dia punya perpustakaan, sambil menunggu perpustakaan lain, perpustakaan sekolah lain itu untuk mempersiapkan. Dengan adanya akreditas ini, perpustakaan yang ada di Kota Bau-Bau dapat sejajar dengan daerah-daerah lain sekaligus meningkatkan minat baca masyarakat, mengingat perpustakaan adalah jendela dunia. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Saudara, demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Jan Samuel Maringka mengatakan, saat ini meski dunia sedang menghadapi krisis pangan, Indonesia meski bersyukur karena mampu mewujudkan ketahanan pangan. 10 perpustakaan di Kota Bau-Bau diusulkan untuk mengikuti akreditasi perpustakaan di tahun 2022 ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas. Selamat pagi.